Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid At-Tanwir Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat taufik dan hidayah. Nikmat kita dapat menuntut ilmu, bertatap muka. Mudah-mudahan menjadi asbab hidayah, menjadi asbab turunnya rahmat Allah, menjadi asbab turunnya sakinah, dan kita semua senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dimudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita sudah berada di tahun baru Islam 1448 Hijriah. Itu di bulan Muharram, bulan yang pertama dalam kalender Islam. Bulan pertama kalender Islam ini bulan Muharram. Padahal peristiwa hijrahnya Nabi itu terjadi bulan Rabiul Awal. Kenapa bisa demikian? Muharram dipilih sebagai bulan pertama dalam kalender Islam, ya, karena bulan Muharram itu posisinya setelah bulan Zulhijjah. Artinya setelah orang selesai melaksanakan ibadah haji. Dan haji itu harus melahirkan perubahan. Haji itu membawa semangat transformasi. Haji itu harus melahirkan manusia-manusia baru yang unggul, manusia-manusia yang merdeka, manusia-manusia yang memiliki kekuatan dan ketahanan. Ketahanan dalam apa? Dalam tauhidnya. Kalau tauhidnya kuat, tauhidnya bertahan, ya, maka kehidupannya akan baik, kehidupannya akan berubah dan memberikan warna bagi kehidupan masyarakat dan bangsa negaranya. Maka itulah semangat hijrah itu pertama diambil dari semangat misi transformasi ibadah haji. Yang kedua, kenapa kalender Islam itu bulan pertamanya adalah Muharram? Karena perintah Allah kepada Nabi dan sahabat untuk berhijrah itu turunnya di bulan Muharram. Jadi para sahabat itu mulai berhijrah secara berombongan, sedikit atau banyak, itu dimulainya hijrah itu di bulan Muharram. Ya, dan Nabi itu rombongan terakhir, rombongan yang hijrah. Beliau itu hanya berdua ditemani oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu puncak hijrahnya itu yaitu hijrahnya Rasul dan Abu Bakar, dan itu terjadinya pada bulan Rabiul Awal. Sehingga sampai di Madinah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Maka apa pesan pertama dari peristiwa hijrah Nabi ini? Apakah kita hanya memperingatinya sekedar peringatan ganti kalender, ganti tahun baru, ganti bulan baru, ya, ganti penanggalan baru? Tidak. Hijrah yang harus kita ambil pelajarannya adalah hijrah bagaimana kita membangun peradaban. Bagaimana kita membangun khaira ummah. Karena Nabi keluar dari Mekah ke Madinah, ya, itu bukan karena diusir, dikejar-kejar, karena persoalan hukum. Nabi kalau secara hukum, secara moral clear. Orangnya amanah, orangnya baik, semua mengakui kebaikan Rasulullah.
Semua mengakui akhlaknya Nabi SAW dalam hal apa? Dalam amanah. Artinya kejujuran. Ya, bahkan harta orang-orang Mekah itu banyak dititipkan kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi Nabi itu hijrah keluar dari Mekah ke Madinah itu mengikuti perintah Allah, bukan karena dikejar-kejar, ya, bukan karena ada kasus korupsi, ya, bukan karena dikejar-kejar karena kasus hukum, ya. Beda sama entah negeri mana itu. Ya, pejabatnya baru pulang haji terus ditangkap Kejaksaan Agung. Ya, labbaik Allahumma labbaik, ya kan? Pakai pakaian ihram 2 lembar putih, pulang pakai rompi warna pink. Kalau kejaksaan pakai warna pink ya. Kalau KPK oranye, nah itu bedanya itu. Ya. Haji dibersihin dari dosa, ya kan? Ternyata ada sebagian orang-orang ya menjadikan ibadah haji itu sebagai tempat pencucian uang. Jadi seolah-olah ya nggak apa-apa korupsi mau sebanyak apa juga, yang penting haji ntar dosanya dicuci di sono. Ya, ya. Nah itu pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Bahkan kalau haji seperti itu namanya mengejek Allah. Ya, setannya ketawa, lu sok-sokan lempar jumroh, ya kan? Ya, sesama setan jangan saling melempar. Ya, kan sekarang ini setan mungkin sudah pensiun ya. Kenapa? Karena sudah banyak tugas-tugasnya setan itu diambil alih, dikerjakan oleh manusia. Ya, tugasnya mengajak berbuat jahat, tugasnya mengajak berbuat yang mungkar. Ya, tugasnya untuk mencari lari dari masalah-masalah hukum, ya. Itu. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, ini nilai hijrah ini yang harus kita wujudkan. Bagaimana Nabi keluar dari Makkah ke Madinah itu tujuannya adalah bukan hanya sekedar pindah mencari tempat yang aman untuk beribadah, tapi untuk membangun peradaban. Membangun masyarakat, bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera. Ya, yang dilandasi oleh nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana hijrah peradaban ini jamaah yang dirahmati Allah? Mari kita lihat. Banyak sekarang ya, kenapa dakwah kita, peradaban yang kita cita-citakan ini tidak kunjung terwujud ya? Apa cita-cita Muhammadiyah? Ada? Terciptanya atau terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ya, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu pasti masyarakat yang apa? Masyarakat yang bertauhid tentu saja satu. Yang kedua, masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang makmur, masyarakat yang berkeadilan dalam hukum, politik, ekonomi. Masyarakat yang cerdas, berilmu pengetahuan. Ya, masyarakat yang memiliki ketangguhan. Itulah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, memadukan antara ya agama dan dunia. Memadukan antara urusan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Umat Islam harus maju, bukan hanya urusan ibadahnya, tapi urusan dunianya harus maju. Ya. Bagaimana indikator urusan dunia kita maju? Ya harus apa? Beradab. Satu. Dalam hubungan sesama itu harus beradab. Yang kedua, tegaknya keadilan dalam hukum, ekonomi, politik, dalam sosial. Makanya ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Maka itu perlu hijrah bangsa kita ini. Ya. Bangsa kita akan rusak, hancur bukan karena sedikitnya orang soleh. Nah, itu ya. Hati-hati.
Bukan karena sedikitnya orang soleh, umat atau bangsa ini terancam atau lemah, tetapi karena terlalu banyak orang-orang soleh yang memilih diam atau memilih hanya untuk ibadah saja di masjid, ya, hanya memilih jadi orang baik, tapi orang baiknya itu pasif, ya. Orang baiknya itu hanya apa? Pasif di masjid, di musola, ya. Dalam ibadah rajin. Orang Indonesia itu rajin ibadah, termasuk yang paling rajin loh. Indonesia itu muslimnya ibadah itu dibandingkan negara-negara atau bangsa-bangsa lain. Ya saudara, kalau ke Turki, kalau ke Arab itu nggak sebanyak jamaah sholat itu nggak sebanyak yang ada di Indonesia. Pengajian-pengajian nggak sebanyak yang ada di Indonesia. Indonesia itu luar biasa. Tapi apa bedanya kita dengan mereka? Ya, mereka itu pemimpinnya itu yang memperhatikan rakyatnya itu. Ya. Pemimpinnya ngaji, gitu. Walaupun rakyatnya nggak ngaji, ya, tapi pemimpinnya ngaji. Pemimpinnya takut sama Allah. Makanya apa? Ya, hidup di Saudi itu aman, tenang, makmur, ya. Mau kita kalau umroh, azan kumandang, toko dibiarin aja, ditinggal sama pemilik tokonya pada sholat ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Dia nggak peduli itu, nggak takut apa? Nggak takut dimaling, nggak takut dicolong kan? Ya tenang, dia merasa aman. Nah begitu mestinya negara-negara Muslim itu begitu. Jadi kalau ditinggal mobil, motor, ditinggal kuncinya itu aman. Di Arab itu begitu. Jarang orang kunci itu dibawa kemana-mana, motor atau mobil itu. Ditaruh aja begitu, nempel. Kalau kita, habis. Ya. Di tiap tikungan, di tiap itu ada yang memantau, ya, setan-setan itu yang memantau. Nah, nggak boleh lengah sedikit. Kunci motor ketinggalan, habis, hilang. Ya. Bahkan yang udah dikunci pakai kunci stang aja itu bisa hilang di gondol. Ya. Ini setannya Indonesia luar biasa. Ya. Padahal masjidnya paling banyak, pesantrennya paling banyak, kurikulum agamanya paling banyak. Tapi kenapa kehidupan kita umat di Indonesia ini, ya, tidak menghadirkan kesejahteraan dan kebaikan? Ini karena itu apa? Harus ada yang kita evaluasi. Ya. Maka itu firman Allah Ta'ala menyatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib keadaan satu kaum sampai mereka betul-betul mengubah apa yang ada pada diri mereka. Berarti masalahnya apa? Jiwa. Bukan masalah ibadahnya bolong-bolong. Ya, ibadah bolong-bolong mungkin menandakan itu dia ada masalah dalam hatinya. Tapi yang lebih dalam itu adalah bukan hanya persoalan ibadah. Kan kadang-kadang kita suka nunjuk nih, orang jahat itu karena jarang ibadah gitu ya. Tapi sekarang yang ibadah pun banyak yang jahat. Bingung kan kita? Ya. Maling-maling sholat juga itu. Kalau Jumatan datang Pak, apalagi Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, sholat dia. Ya. Saya masih ingat tuh berita di TV-TV nasional. Sholat Idul Adha, Idul Fitri di PP Muhammadiyah, banyak yang kehilangan. Bukan sendal, handphone. Berarti kenapa? Dia sudah ngincer. Ini ada perkumpulan banyak orang di sini. Udah gitu beda lagi hari yang pemerintah gitu kan. Nah, udah ngincer dia. Banyak itu berita kehilangan HP di waktu sholat Id di PP itu di depan. Ya, artinya apa? Negeri kita ini belum mengerikan Pak. Ya, rasa aman nggak ada, kelaparan banyak, kekayaan banyak, tapi tidak mensejahterakan rakyatnya. Ya, nah ini, maka itu apa? Kita harus evaluasi, bertanya, apakah umat hari ini sedang bergerak menuju kebangkitan atau justru mundur? Nah, ini tantangan buat Muhammadiyah, ya. Kita ini selalu mendorong umat agar berkemajuan. Tapi jangan sampai masyarakat di sekitar kita itu mundur. Masyarakat sekitar kita apatis.
Coba lihat realitas di tengah kita ini, Pak. Ya, masjidnya terus bertambah, tapi korupsi merajalela. Kajian-kajian Islam makin ramai, tapi juga narkoba merebak, merusak generasi. Ya. Teknologi semakin maju, tapi teknologi itu pula yang bikin keluarga kita makin rapuh. Ya, informasi melimpah ruah. Nah, tapi informasi yang banjir itu tidak kita sikapi, tidak kita iringi dengan apa? Hikmah. Ya, bisa memilah-milah, ya, bisa menyaring informasi dengan baik. Itu hikmah, itu barang langka. Ya, apa aja fitnah, ghibah, semua kita share. Nggak jelas videonya bikinan siapa, apakah AI, narasinya apa, narasinya faktual atau dusta, itu kita nggak mau tahu. Nah, ini penyakitnya. Penyakit teknologi, kebanyakan informasi. Makanya kalau bisa puasa digital. Biar sehat. Hati kita sehat, otak kita sehat. Ya, karena yang semakin banyak kita bersentuhan dengan informasi yang nggak jelas itu membuat otak kita makin bodoh, bukan makin pintar. Ya, itu yang sekarang digunakan oleh kekuatan-kekuatan asing untuk melemahkan kita. Bangsa kita diadu domba dengan narasi-narasi yang membenturkan pemerintah dengan rakyat, atau bercampur fakta antara fakta dengan kebohongan-kebohongan, lalu kemudian diviralkan dan sebagainya. Ini bahaya. Ya. Maka itu kita lihat akarnya. Nah, ini permasalahan kita banyak ini. Ya. Umat kita di Indonesia ini, ya Allah, judi online besar. Di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, ya. Tinggi angkanya. Mengerikan, ya. Korupsinya udah jangan diomongin lagi korupsi. Ya. Itu kalau kepalanya di BGN kayak begitu, itu pasti di bawahnya semua sama itu. Dan sudah jual beli titik gitu. Ya. Bahkan ada satu yang ditugaskan itu, ya, memang untuk jual beli titik itu. Satu titiknya minimal 100 juta untuk bisa dapat rekomendasi atau dapat izin. Ya, coba ada berapa ribu titik? 28.000 ada? Dapur ada berapa sekarang? SPPG itu 28.000. Kalau satu titiknya 100 juta, mengerikan ya angkanya. Ya. Ini hati-hati. Walaupun nggak semua, ya, walaupun nggak semuanya begitu, tapi ini nggak bisa nggak bisa, harus betul-betul dipantau. Ya, niatnya bagus, niatnya baik, tapi harus implementasinya yang baik. Ya, MBG niatnya bagus, saya dukung, tapi pengawasannya harus kuat. Jangan sembarang milih orang. Jangan sembarang bikin aturan. Ya, harus ketat. Nah, jadi baru kalau sistemnya kuat, pengawasannya bagus, tanggung jawab, amanah, itu betul-betul nanti bisa menyelesaikan masalah gizi rakyat Indonesia. Tapi kalau begini main-main, mau dapat gizi apa? Ya, ada yang basi lah, ada yang anu lah, ada yang ini. Nah, itu bukannya nambah gizi, malah merusak. Ya. Nah, ini yang harus dibenahi. Ya. Konsumerisme, pornografi, ya. Sekarang lagi krisis identitas LGBT. Ya. Udah berani sekarang. Di UI dulu nggak ada. Ya, yang bela LGBT sekarang gara-gara perguruan tinggi negeri bebas, masuknya jalur-jalur mandiri itu yang bayar-bayar itu, yaitu siapa aja bisa masuk. Yang pinter karena nggak punya duit ya nggak bisa masuk. Ya, nah akhirnya sekarang apa? Ya karena arus pergaulan semua kalangan bisa masuk, ya akhirnya di UI ada yang bela-bela LGBT. Ada suara mahasiswa yang membela LGBT. Dan sekarang didukung oleh kampanye besar, gelontor dana besar, ya. Ya. Bahkan ada yang kurang ajar di media sosial itu, ada seorang, ya, itu mengambil, mencomot foto keluarga suami istri dengan 2 anak, diganti istri itu, perempuan itu dengan foto dirinya, seolah-olah itu pasangan sejenis.
Lalu dia bikin caption di media sosial, di thread apa di mana Instagram, bilang, nah inilah baiknya orang-orang LGBT itu, kami mengadopsi, menampung anak-anak yang ditelantarkan kaum heteroseksual, katanya. Ya, mereka yang kawin lawan jenis bikin masalah, anak yang ditelantarkan, kita yang menyelesaikan masalah, katanya gitu. Nah, itu kan narasi-narasi yang kurang ajar. Dia ngambil foto orang lagi, itu kan pidana itu. Ya, maka hati-hati sekarang, jangan gampang mengupload foto-foto keluarga di media sosial. Saya paling pantang, nggak mau saya. Cari aja di Instagram saya atau di media sosial saya, ada nggak foto saya dengan istri dan anaknya, ada. Itu rawan disalahgunakan. Jangan bangga upload foto-foto sama anak, sama keluarga. Nggak usah. Ya. Cukup pribadi aja di HP saya, HP kita aja masing-masing. Nggak usah di status WA juga nggak usah. Ya. Itu gampang kok sekarang, di screenshot, di apa, sekarang zaman canggih AI. Ya, bisa diganti-ganti foto itu. Ya, bisa diubah-ubah posisinya. Nah, itu bisa jadi kampanye kejahatan, bahaya. Nah, apa masalahnya? Kan masalah ini karena ada krisis dalam tauhid kita. Krisis dalam keluarga, krisis keteladanan, krisis kepemimpinan, krisis dakwah yang hanya fokus kepada dakwah non-struktural, dakwahnya kultural saja. Jadi di masyarakat banyak dakwah, tapi di elit nggak tersentuh. Ya, apa ada pimpinan partai politik ngaji seperti ibu-ibu ngaji tiap minggu? Nggak ada kan? Apa ada kabinet, menteri-menteri, pejabat-pejabat ngaji rutin seperti ini? Nggak ada. Kepala-kepala BUMN, ya kita ceramah, ustadz mubalik, khotib ceramah kepada rakyat kecil, ya rakyat umum, ya. Tapi yang elit-elit itu nggak mau dengar, nggak mau duduk. Ini masalah. Ya, makanya walaupun ada retret, apa tuh retret? Ya, pejabat dikumpulin ya, digembleng, ya, apa namanya, supaya jadi pejabat yang benar gitu maksudnya. Ya, tetap aja mau diretret berapa kali, ya, kalau penggemblengannya bukan dengan nilai-nilai agama, ya itu akan tetap rusak. Bahkan mirisnya ada kepala BPIP itu. Ya, ini kita kan namanya Muhammadiyah itu amar ma'ruf nahi mungkar ya, kita sampaikan lah. Kalau ada yang mungkar itu kita harus rubah. Ya, itu kepala BPIP belum diganti-ganti itu. Dulu ngomong apa? Enak aja ngomong jeblak, agama itu musuh terbesar Pancasila. Orangnya masih ada itu, masih menjabat. Nah, itu nggak diganti-ganti, itu cepatlah diganti yang model-model begitu. Nah, kalau agama dijadikan musuh terbesar Pancasila, ini bangsa ini yang menanggung resikonya, akibatnya. Ya, rusak generasi mudanya, rusak orang tuanya, rusak pejabatnya gara-gara Pancasila dijauhkan dari agama. Itu bahaya. Maka itu jamaah yang dirahmati Allah, kita ingat pesan dari baginda Rasulullah SAW, ya, kata Nabi SAW, yushiku anta tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir tiba satu masa ketika bangsa-bangsa itu memperebutkan kalian seperti orang berebut hidangan. Ya. Awa min qillatin nahnu yaumaidin ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apakah kami jumlahnya sedikit? Pada waktu itu, tidak. Bal antum katsirun, bal antum yaumaidin katsir walakinnakum ghutsa'un ka ghutsa'is sail. Kalian enggak sedikit, kalian tuh banyak, tapi jumlah kalian yang banyak itu seperti buih di lautan. Jadi cuma jadi apa? Apa namanya, busa-busa ya, buih di lautan ya. Kalau kita sabunan, sampo ya, itu busanya banyak, tapi kalau kena kesiram air udah habis, luruh gitu. Nah, kesimpulannya apa? Banyak jumlah umat ini tapi tidak berpengaruh. Ini bahaya. Artinya apa? Maka kita harus mengubah model dakwah kita
menebarkan kesalehan itu harus dengan struktur kekuasaan. Makanya para nabi itu, terutama Nabi Muhammad, itu dakwahnya bukan hanya dakwah di bawah masyarakat, tapi dakwah kekuasaan. Ya, kesalehan struktural. Ya. Maka Nabi menggembleng sahabat-sahabat itu untuk menjadi apa? Pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat yang amanah. Itu disiapkan oleh Nabi di kader. Ya. Itu. Jadi tujuannya dakwah ini adalah harus apa? Masuk ke struktur negara atau kekuasaan. Nah, di sinilah kita lemah. Dakwah di masyarakat luar biasa. Ya. Tabligh, pengajian rutin, ya, ranting, cabang, ya kan? Daerah Muhammadiyah, hari bermuhammadiyah, marak di mana-mana. Tapi kita abai nih, kurang dakwah strukturalnya. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita atasi bersama. Ya, ini PR buat kita semua. Semua ormas Islam. Ya, mengayomi umat itu penting, tapi ada yang lebih penting dari mengayomi umat, mendakwahi umat, yaitu mendakwahi penguasa. Ya. Nah, hijrah yang tidak melahirkan perubahan sosial itu hanyalah sekedar hijrah yang emosional. Nah, maka itu harus dimulai dari apa? Hijrah akidah. Dari syirik menuju tauhid. Ya. Kemudian yang kedua, hijrah akhlak, dari jahiliyah, akhlak jahiliyah menuju akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya. Aku diutus, kata Nabi SAW, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, yang paling tinggi setelah hijrah akidah, akhlak, itu adalah peradaban. Hijrah peradaban. Bagaimana Nabi mengubah komunitas umat Islam yang tadinya tertindas di Mekah menjadi apa? Masyarakat pemimpin, masyarakat yang tercerahkan, masyarakat yang kuat. Ya, tadinya tertindas, berubah jadi kuat. Tadinya tersisihkan, marginal, sekarang berada di tengah-tengah, memimpin perubahan. Bukan hanya untuk masyarakat Madinah, tapi untuk seluruh dunia. Maka coba lihat bagaimana Allah menggambarkan komunitas sahabat yang dididik oleh Rasulullah SAW itu di surat Al-Fatah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Itu ayat 29 surat Al-Fatah, ya. Muhammad itu adalah utusan Allah. Apakah beliau sendiri berjuang menegakkan dakwah, menegakkan peradaban? Enggak. Ada orang-orang bersama di sekeliling beliau yang dididik, yang dikader. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Dididik oleh Rasul untuk menjadi apa? Orang-orang yang tegas terhadap orang-orang kafir. Ya, kita lembut, bersahabat, toleransi kepada non-muslim, iya. Ya, tapi non-muslim yang apa? Yang mau berdamai dengan kita. Kalau orang kafir yang kasar, kejam, gak mau berdamai dengan umat Islam, maka kita harus tegas. Itulah asyidda 'alal kufar. Jangan kitanya lembek. Kalau kita lembek, ya makin diinjak-injak sama orang. Ya, tegas dalam akidah, tegas menegakkan aturan. Nah itu. Jadi jangan kita menegosiasikan atau kompromi terhadap masalah-masalah prinsip. Ya. Kemudian apa? Ruhamau bainahum, dengan orang muslim, sesama orang beriman, dia berkasih sayang. Ya. Jangan kebolak-balik. Dengan orang kafir berkasih sayang, dengan sesama muslim tegas, bermusuhan. Nah itu, ya. Jangan, itu kebalik namanya. Nah, kalau kita umat Islam tidak memenuhi syarat begitu, berarti kita nggak pernah bisa menjadi umat yang kuat. Ya. Maka itulah hijrah peradaban penting. Bagaimana melahirkan masyarakat Madinah, masyarakat yang tamadun. Ya, tamadun itu berperadaban, ya, berkeadaban. Ya. Nah, disinilah hadis Nabi SAW itu mendorong kita agar jangan menjadi buih di lautan, banyak tapi terpencar-pencar, tapi tanpa kendali. Itu kan titik-titik, buih ini kan titik-titik ini. Dot ya. Nah,
Kita harus menjadi jejaring. Bagaimana titik-titik itu membangun sebuah jaringan dari satu titik ke titik lain itu tersambung. Lihat gambarnya itu, yang sebelah kanan. Ya, titik itu menjadi jaringan. Ada garis-garis yang menyambungkan titik-titik itu. Supaya apa? Kuat. Bisa bentuknya jadi segi 4, bisa jadi segi 3, bisa jadi heksagonal, bisa jadi macam-macam. Yang penting titik-titik itu yang tadi digambarkan sebagai buih itu nggak boleh lagi terpencar-pencar, harus terkoordinir, harus terkonsolidasi. Ya. Inilah dengan bagaimana, yaitu ya kesalehan yang masuk ke dalam sistem, barulah dia akan melahirkan peradaban. Ya, jadi jangan umat Islam ini hanya soleh di masjid aja, zikir aja, sholawatan aja. Tapi ya urusan politik, ekonomi, pemerintahan dibiarkan orang lain menguasai. Nah itu akhirnya apa? Nah, kita yang kena balaknya, kena bencana. Kenapa? Kalau kehidupan kita ini dipegang, dikuasai oleh orang-orang yang tidak beragama, orang-orang yang anti agama, itu akan menyebabkan apa? Bencana buat fitnah bagi agama kita. Maka contoh Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf itu ya di surat Yusuf ayat 55 berkata kepada Raja Mesir, "Ij'alni ala khazainil ard." Wahai raja, jadikan aku bendaharawan negara. Artinya apa? Nabi Yusuf itu masuk ke dalam sistem. Dia ikut mengelola dan ikut menyelamatkan negeri Mesir. Nah, sehingga apa? Satu orang bertauhid, kalau dia masuk ke dalam sistem, walaupun dia kafir, musyrik, tapi dia ikut mengelola dan menjadi contoh tauladan yang baik, maka dia bisa menjadi hero, menjadi pahlawan, menjadi tokoh penyelamat. Nah, jadi ini pentingnya apa? Kesalehan itu jangan lagi bersifat individual, tapi harus masif menjadi sebuah gerakan tatanan yang rapi, sebagaimana firman Allah, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanum marsus. Bukan hanya perang, bukan hanya sholat, kita harus berbaris saf yang rapi, tapi juga dalam berekonomi kita harus bersaf-saf. Dalam berpolitik kita harus menyusun saf yang rapi, barisan yang rapi. Dalam bidang sosial kita harus menyusun saf yang rapi. Manajemen. Nah, maka itu kemarin pengajian bulanan PP Muhammadiyah, ya, bagus ya, tentang manajemen keuangan, ketahanan, resiliensi keuangan bagi ormas Islam. Tanpa manajemen keuangan yang baik, rapi, ya, ormas itu akan lemah. Daya tawarnya lemah di hadapan negara, pemerintah. Bisa dibeli, ya. Tapi kalau kita kuat, kita nggak bisa dibeli. Ya, nggak bisa diacak-acak, nggak bisa diatur-atur oleh orang lain. Ya, nah ini penting. Muhammadiyah alhamdulillah bisa menjadi contoh sejauh ini ya. Ya, sekarang kan viral di mana-mana. Ya, viral ya. Amal usahanya, kekayaannya, asetnya sekian-sekian, maju. Ya, kemudian ada yang sering membanding-bandingkan dengan ormas sebelah, sebenarnya nggak usah dibanding-bandingin lah ya. Ya, orang juga udah ngeliat lah. Nah, kita harusnya jadi apa? Penyemangat, ya. Kita jadi penyemangat buat ormas yang lain. Bahwa kalau kita serius dan sungguh-sungguh berbenah diri, bisa. Bukan hanya Muhammadiyah yang mandiri, tapi ormas lain juga bisa sebenarnya. Kalau punya tekad, kalau punya kemauan. Tapi kalau nggak punya tekad, nggak punya kemauan, maunya bikin proposal aja ya selesai. Nggak mau berusaha, ya. Maunya begini. Ya, maunya nada kayak tanda hujan, ya nggak bisa. Ya, maunya nyusu, tapi nggak mau apa? Nah itu berat itu kalau menyapih. Kalau kita nyusu terus sama negara, sama penguasa, sama pengusaha, itu nyapihnya berat itu. Memulainya berat. Nah, maka itu kita harus tularkan semangat hijrah yang baik ini, manajemen dalam pendidikan, dalam bidang sosial, dalam kesehatan ya. Inilah transformasi paradigma dakwah.
Bagaimana orientasi paradigma hijrah itu ya bukan hanya menyelamatkan individu dari neraka, qu anfusakum wa ahlikum nara, tapi juga bisa menyelamatkan masyarakat dari kerusakan sistem. Apa dalilnya? Litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur. Ya, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur. Ya, kami turunkan wahyu Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, untuk apa? Mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Nabi Musa diperintah oleh Allah, an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur wa dzakirhum bi ayyamillah. Wahai Musa, keluarkan, merdekakan, bebaskan kaummu dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Itu semua nabi dan rasul itu apa? Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Artinya apa? Masyarakatnya harus diselamatkan dari apa? Kerusakan sistem, dari kegelapan-kegelapan jahiliyah. Jahiliyah ekonomi, jahiliyah bidang sosial, jahiliyah politik, jahiliyah akhlak. Ya, tadi LGBT jahiliyah akhlak. Ya, kalau ada istilah energi terbarukan, biofuel, biodiesel, ini sekarang ada ya kaum Sodom terbarukan. Paham? Kaum Sodom kan udah hancur ya, udah dibinasakan sama Allah, diazab habis nggak bersisa. Tapi kenapa yang model-model begitu ada lagi? Nah itu namanya terbarukan. Terbarukan semangatnya, perilakunya yang kotor itu ada aja yang mau daur ulang gitu. Padahal sudah ya oleh Allah dibuang jadi sampah. Tapi ada yang mungut, didaur ulang lagi itu. Perilaku kaum Sodom sekarang pakai istilah modern, keren. Ya, atas nama menyelamatkan peradaban manusia. Manusia ini kalau kebanyakan reproduksi nanti susah kasih makannya. Kebanyakan manusia, kebanyakan punya anak. Ya, makanya dibuatlah model-model bagaimana menghilangkan populasi dunia. Salah satunya dengan cara itu. Dimunculkanlah virus-virus LGBT itu. Supaya manusia ini nggak berkembang biak. Udah gitu banyak penyakit. Ya, ujungnya LGBT kalau nggak mau tobat kan mati. Ya nggak? Lah, berhubungan masuk lubang tai. Ya, itu kan penyakit semua itu. HIV itu udah jelas itu. Ya. Sekarang bela-bela, keluar-keluar, kita harus bela hak asasi manusia. Persamaan, egaliter, jangan didiskriminasi. Iya ente, kalau dia masih sehat. Ntar kalau udah kena HIV, terbujur kaku di rumah sakit, siapa yang mau nolongin? Lu mau nolongin yang teriak-teriak bela? Mau megang cebokin? Gak ada. Mati mau ada yang ngurusin? Gak ada. Nanti yang ngurusin yang capek keluarganya, kesian. Nah yang teriak-teriak bela-bela LGBT kalau orang sakit mati, kena HIV, mana dia mau bela-bela? Mana mau dia ikut ngurusin di rumah sakit? Ya. Negara juga akhirnya keluar ongkos mahal. Emang murah ngasih obat buat orang kena HIV? Nggak murah. Mahal itu. Ya. Nah, makanya kita harus selamatkan masyarakat ini. Ya. Yang kedua, sifat dakwah. Kalau paradigma dakwah yang lama kita itu hanya sifatnya reaksioner, reaktif, hanya mengeluh saja. Ya. Menyampaikan keluhan penyakit-penyakitnya, tapi nggak ada obatnya. Nah, itu. Nah, maka paradigma hijrah kita, dakwah kita yang baru ini setelah punya semangat hijrah harus apa? Bersifat strategis dan membangun. Nah, ini baru hijrah peradaban. Jangan cuma mengeluh tanpa ada solusi. Ya. Nah, kemudian posisi umat. Kalau dakwah status quo itu hanya bisa bertahan, ya, komunitas itu tertindas, bertahan. Nah, ini diubah. Menjadi apa? Hijrah peradaban itu, jadi masyarakat itu memimpin perubahan. Keluar dari ketertindasan. Ya. Nah, oleh sebab itu, tujuan daripada hijrah peradaban ini adalah melahirkan perubahan sosial dan menghadirkan peradaban khairu ummah.
Itulah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini. Ya. Kita lihat contoh bagaimana Nabi Yusuf. Ya, fokusnya apa? Dakwah membenahi ekonomi, tata kelola, kekayaan negeri Mesir, dan memberesi masalah birokrasi. Ya kan? Itu kan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Saya peringatan Muharram kemarin, tanggal 1 Muharram, tanggal berapa itu ya? Iya, tanggal 1 Muharram saya bikin tulisan. Tanggal 16 Juni ya, atau 17 kalau ada ormas yang itu 1 Muharram 17 itu. Ya, itu saya bikin tulisan apa? Refleksi Muharram itu dikaitkan dengan ketahanan pangan. Ya, bagaimana Nabi Yusuf bisa mengubah ancaman krisis menjadi peluang. Ya, dengan apa? Intensifikasi pertanian, kemudian dengan penghematan, ya, dengan sistem penyimpanan hasil panen. Kemudian setelah itu upaya-upaya yang dilakukan sangat luar biasa. Ya. Nah itu, makanya Nabi Yusuf itu mukjizatnya apa? Ke dalam ketahanan pangan. Ya, jadi strategi Nabi Yusuf untuk mewujudkan ketahanan pangan, ya, atau al-amnul ghidhai, atau istilah Inggrisnya food security, ya, ketahanan pangan itu salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada seorang nabi, yaitu Yusuf alaihissalam. Ya. Jadi kalau baca surat Yusuf, jangan cuma pas ibu hamil 7 bulan. Dari mana dalilnya itu? Ya. Baca surat Yusuf, belajar tentang ketahanan pangan. Jangan pengen anaknya ganteng. Lah, pengen anaknya ganteng kayak Nabi Yusuf, kalau emak bapaknya pesek gimana? Pendek. Nutrisinya nggak bagus gimana? Mau ganteng ya. Udahlah, terima aja, Allah kasih bagaimana juga ya. Kadang-kadang ada perempuan cari jodoh, dapat laki, suaminya mancung, tapi anaknya mendem juga hidungnya. Ya namanya rezeki kan. Ya, itu nggak otomatis. Ya, pengen perbaikan keturunan, ya kawin sama orang Arab, kawin sama bule, ya kalau keturunannya gennya lebih kuat pesek, ya pesek aja. Ya. Nah, nggak begitu. Baca surat Yusuf ini kita belajar, pelajari nih nilai-nilai dalam surat Yusuf itu tentang ketahanan pangan. Oh, hebat. Luar biasa Quran itu kalau digali, Pak. Ya, kecuali cuma jadi pajangan. Quran cuma jadi bacaan, mati. Ya. Quran cuma diperlakukan buatnya di seremonial. 7 bulanan baca surat Yasin. Surat Yusuf, ya, surat Maryam. Padahal surat Maryam itu tentang ketauhidan. Ya. Nah, karena nggak dipelajari isi surat Maryam, akhirnya apa? Ya nggak banyak bicara tauhid. Ya, nah ini. Jadi menyelamatkan bangsa dari krisis itulah mukjizatnya Nabi Yusuf. Ya, bukan membelah laut kayak Nabi Musa kan? Bukan jadi ular tongkatnya, enggak. Nabi Yusuf itu mukjizatnya adalah bagaimana menyelamatkan negara dari krisis pangan, ya kan? Itu. Tapi jarang disampaikan, jarang diungkap. Ya, yang diambil ya hanya kulit-kulit permukaannya. Ya. Contoh lagi Nabi Musa, ini fokus apa dakwahnya Nabi Musa? Politik dan advokasi keumatan. Jadi mengadvokasi rakyat yang tertindas yaitu Bani Israel itu dibela, diberdayakan. Beliau memimpin perlawanan terhadap kezaliman, itu Nabi Musa. Makanya ayat-ayat tentang Nabi Musa itu melawan kezaliman, itu saya kumpulin. Ya, ada sekitar 600 ayat. Ya, itu isinya itu tentang metode melawan kediktatoran. Lengkap itu. Ya. Sudah sempat saya tuangkan dalam buku, mana buku saya itu? Ada saya buku tulis Petunjuk Manusia Pilihan. Ya, tentang kisah-kisah Al-Quran. Ada di depan. Oh ya, Sofi. Ini sebagai sampel aja ya, contoh.
Ini sampel aja contoh ya. Nggak nyuruh beli, enggak, tapi kalau ada yang mau boleh. Gitu. Ya, ini petunjuk manusia pilihan. Ini tentang kisah-kisah Nabi. Kita ramu, tadabbur kisah-kisah Nabi dalam Al-Quran. Ya, termasuk Nabi Musa itu paling banyak di dalam Al-Quran. Saya jadikan ada satu bab pasal khusus tentang Nabi Musa itu bagaimana perlawanan terhadap kediktatoran. Jadi ayat-ayat tentang politik. Makanya dulu Prof. Amin Rais ya, waktu berjuang melawan rezim Orde Baru, itu kan selalu mengutip ayat-ayat dari tentang Nabi Musa. Itulah yang melahirkan jargon tauhid sosial. Tauhid sosialnya Prof. Amin Rais itu adalah tauhid itu bukan hanya bicara tentang keesaan Allah, tentang keimanan, rukun iman ya, tapi juga bagaimana menghadirkan tatanan yang adil dan beradab. Makanya kan sila kedua Pancasila kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kekuasaan itu harus membawa nilai-nilai humanis ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itulah politik. Politik Quran itu begitu. Nah, itu contoh Nabi Musa, dia berdialog, berhadapan langsung dengan kekuasaan. Idhab ila fir'auna innahu tagha, perintah Allah. Setelah Fir'aun mengatakan, mendeklarasikan, aku adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Maka Allah perintahkan Musa, wahai Musa, pergilah kamu kepada Fir'aun, hadapi dia, karena dia sudah melampaui batas. Faqul, katakanlah, hallaka ila anta zakka, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Wahai Fir'aun yang dihadapi ini, yang dalam riwayat yang rojih itu adalah Fir'aun yang menjadi saudara angkatnya Nabi Musa. Ya, yang mengangkat dia dulu jadi anak angkat itu bapaknya Fir'aun yang ini. Nah, itu Merneptah yang mengangkat Musa itu jadi anak angkat. Nah, lalu punya saudara angkat, anak kandungnya itu Ramses II. Jadi saudaranya Musa. Ya. Ada yang mentarjih pendapat seperti itu. Ada juga mengatakan yang itu adalah bapak angkatnya sendiri. Ya, Fir'aun yang dihadapi adalah bapak angkatnya sendiri. Nah, terlepas dari dua pendapat ini, intinya adalah bagaimana Nabi Musa itu diperintah Allah untuk berdakwah kepada kekuasaan. Idhab ila fir'auna inna tagha. Bilang, wahai Musa, katakan kepada Fir'aun itu, hallaka ila anta zakka, maukah engkau untuk menyucikan jiwamu? Kenapa? Karena jiwa pemimpin yang kejam itu kotor. Maka dia harus menyucikan jiwanya. Faqul hallaka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika. Maukah engkau aku tuntun, aku bimbing kamu ke jalan Tuhanmu. Ya, jadi Nabi Musa itu baik ya, membimbing orang walaupun dia kejam. Ayo, kalau kamu mau saya bimbing ke jalan Tuhan yang benar. Ya, fatakhsha, sehingga kamu takut. Nah itu. Jadi ini struktur dakwah dalam struktur kekuasaan. Dalam ayat yang lain di surat Thaha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, berkata-katalah, ucapkanlah perkataan yang lemah lembut kepada Fir'aun. Supaya apa? Dia ingat, sadar, lalu kemudian dia takut kepada Allah. Makanya menghadapi penguasa yang jahat itu jangan kita dengan kata-kata kasar dan kata-kata jahat juga. Harus lembut malah. Jadi menghadapi api harus dengan air. Ya kan? Menghadapi besi harus dengan dilelehkan dengan api gitu. Jadi harus jangan sama-sama keras. Ya. Atau menghadapi air dengan air, nggak bisa. Jadi jangan lembek ya. Jadi harus sesuai dengan apa yang kita hadapi. Nah, itu dampaknya apa? Pembebasan umat yang tertindas. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu dakwah politik, advokasi. Nah, Nabi Muhammad, Nabi terakhir, itu lebih komprehensif. Fokusnya adalah bagaimana menata tatanan sosial dan membangun konstitusi negara yang adil beradab.
dan manusiawi tentunya. Ya. Itu apa? Membangun sistem hukum, membangun sistem sosial, membangun sistem ekonomi, itulah yang diwujudkan dalam apa? Piagam Madinah. Maka Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan bukan cuma urusan membangun masjid. Ya kan, kalau kita kan dengar cerita hijrah Nabi itu membangun rumah ibadah, membangun masjid, ya, atau mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Tapi lebih dari itu, beliau membangun konstitusi, piagam yang mengatur hubungan sosial semua masyarakat yang majemuk yang ada di dalam Madinah. Ya. Maka dampaknya apa? Dakwah ini, dakwah struktural, dakwah peradaban, yaitu membangun, menghasilkan negara yang berperadaban inklusif yang terbuka bagi semua umat beragama. Maka itu mubalik, ya, Muhammadiyah itu harus apa? Memerankan fungsi yang multi peran. Ya, multifungsi. Satu, sebagai pembentuk opini, harus bisa menguasai media, narasi media. Yang kedua, pengarah kebijakan. Kita bisa mengarahkan kebijakan, ya, birokrasi dan hukum. Yang ketiga, fungsi sebagai penjaga moral. Penjaga moral. Jadi kritis, menyampaikan kritik-kritik moral yang membangun. Kemudian sebagai pendidik, ya, membangun akal, sebagai penggerak, mobilisasi massa, ya, ke jalan yang baik, yang benar, dan pembela umat, mengadvokasi hak-hak umat. Nah, kalau dai-nya itu hanya sibuk di mimbar, sementara ruang kebijakan diisi oleh mereka yang jauh dari nilai-nilai Islam, maka umat ini akan kehilangan arah. Maka itu, tugas dai harus senantiasa terus berhijrah. Mubalik, ya, tugas utamanya adalah terus belajar. Ya, bukan asal sekedar viral. Sekarang ini kan tuntutan media sosial, ya. Ya, yang penting cari viral, ya. Tapi ilmunya cetek, ilmunya kosong, ya. Maka itu harus jaga marwah ilmu ini. Kemudian marwah ekonomi, kemandirian finansial. Nah, jadi apa? Supaya para dai mubalik itu, ya, tetap menjaga marwah dakwah itu kalau dia apa? Dia punya kemandirian ekonomi. Ya, jangan justru dai mubalik itu lemah ekonominya. Akhirnya apa? Dia hanya menengadahkan tangan, ya, minta-minta dan menyebar proposal. Nah, kalau dapat cair proposalnya nanti itu kan dikendalikan. Ya, kamu harus begini, begini, begini. Nah itu. Nah, kita nggak mau dakwah kita itu, ya, dakwah proposal. Ya, dakwah itu harus apa? Justru menghidupkan, ya, memberdayakan umat, membimbing umat supaya apa? Rajin bekerja, rajin belajar, kemudian bergerak untuk kemaslahatan bersama, membangun keluarga yang sakinah. Itu kan program Aisyah kan begitu. Supaya apa? Ketahanan keluarga, jadi anak-anaknya pinter, anak-anaknya cerdas. Nah, walaupun orang tuanya pendidikannya rendah, tapi kalau anaknya pendidikan tinggi itu akan memutus rantai kemiskinan, kan begitu. Ya, sebab pendidikan ini kunci untuk apa? Penghidupan masa depan anak-anak kita menjadi lebih baik. Makanya investasi yang paling bagus buat anak itu adalah pendidikan. Ya, jangan cuma dikasih jajan, dimanja, fasilitas ini itu, ya, tapi anak kita nggak dididik secara baik. Nah, kemudian menjaga marwah sosial, dai itu mubalik, ya, dia ormas Islam juga harus dekat dengan penderitaan rakyat kecil, menjadi solusi nyata bagi umat, ya, jangan justru menjadi beban. Nah, inilah independensi dakwah, kepemimpinan umat, ya, itu harus memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, ya. Nah, kayak itu jangan sampai ada umat kita ini atau anak-anak kita lebih, ya, kenal, lebih hormat kepada selebriti. Ya, selebriti, artis, pelawak itu lebih dihormati, gajinya lebih besar daripada apa? Guru, daripada ulama, ya kan? Gitu. Nah, maka itulah mari kita membangun peradaban Indonesia dengan hijrah.
Semangat hijrah moral dari permisif, dari sifat ibahiyah, permisivisme kepada integritas. Ini hijrah. Hijrah dari sikap yang permisif kepada integritas. Hijrah di bidang pendidikan dengan apa? Mentransfer ilmu pengetahuan agar apa? Membentuk karakter. Hijrah ekonomi, ya, menghapus ketimpangan sehingga menghadirkan apa? Keadilan dan kesejahteraan. Hijrah politik, ya, mengubah orientasi orang berpolitik, berpartai hanya untuk perebutan kekuasaan. Perebutan kuasa hanya 5 tahun sekali. Jadi ngurus rakyatnya, dekat ke rakyatnya ya hanya 5 tahun sekali. Nah, ini harus dirubah. Paradigma orientasi politik kita harus berhijrah. Menjadi apa? Pelayanan umat. Nah, repotnya sekarang, ya, pelayanan umat, ini ormas udah melayani umat tiap hari, tiap bulan, tiap tahun. Tapi ketika diguyur pas pemilu, buyar itu pelayanan umat. Dia udah gak ingat lagi orientasi milih yang benar. Ya, milih yang pinter, milih yang berintegritas, udah gak ingat lagi. Ya, kita yang capek melayani umat, mendidik umat, tapi dengan kekuatan modal, ya, diguyurlah rakyat kecil itu yang gak tahu apa-apa, ya, dengan uang, akhirnya apa? Menggadaikan prinsipnya, akhirnya apa? Ya, habislah. Nah, ini pentingnya kita mencerdaskan, mengangkat, ya, rakyat kecil ini jangan bertahan di kelas bawah, tapi harus naik kelas menjadi kelas menengah. Nah, kelas menengah ini kritis. Kelas menengah ini pendidikan baik, gajinya baik, tapi bukan termasuk orang kaya raya. Artinya dia mandiri. Nah, fokusnya pemerintah ini sekarang sering dikritik oleh para ahli. Fokusnya pemerintah ini adalah mengurusi pengusaha besar dan rakyat kecil. Ya. Pengusaha besar dikasih apa? Insentif pajak dan lain sebagainya, ya. Rakyat kecil dikasih bansos. Nah, yang menengah ini yang kesian, gak diurus. Ya. Yang menengah kagak keurus, ya dapat bansos enggak, ya kan? Ya, dapat keringanan pajak juga enggak, gitu. Nah, ini yang terus diburu ini, banyak pajak ini, naik harga, kita yang kena kecekek, ya. Jadi miskin kagak, kaya juga enggak, ya kan? Tanggung. Nah, ini yang tanggung-tanggung ini, ya, ini jangan sampai diabaikan, ya, justru harus diperkuat. Dengan apa? Ya, politik pelayanan umat kita ini harus baik, melayani semua. Nah, yang terakhir adalah hijrah lingkungan hidup. Nah, dalam lingkungan hidup, ekologi ini, eksploitasi alam itu kan luar biasa, ya. Perusakan alam sehingga terjadi apa? Banjir bandang. Ya, kalau banjir yang benar bawa air, airnya bersih, air hujan kan. Tapi kalau banjir yang nggak benar, itu karena kerusakan alam, bawa air, lumpur, bawa gelondongan kayu. Nauzubillah, ya, akhirnya merusak manusia, merusak rumah, ya, kerugiannya besar, dahsyat. Ya. Maka itu harus diubah, harus ada hijrah dalam penanganan lingkungan hidup ekologi, ya, menjadi apa? Orientasinya kepada amanah kekhalifahan. Ya, inilah Islam yang menjadi rahmatan lil alamin, ya, Islam yang memperbaiki, bukan Islam yang merusak. Kalau ada yang menggunakan dalih agama Islam untuk berbuat kerusakan, berarti dia bukan muslim. Islam yang baik adalah menghadirkan kebaikan bagi umat manusia dan bagi seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam itu rahmat bagi manusianya, rahmat bagi Indonesianya kalau kita menjadi negara, dan rahmat bagi seluruh alam semesta, ya. Bapak rahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Sebab penting buat kita hijrah secara peradaban ini, sebab kita mungkin tidak hidup untuk menyaksikan puncak kebangkitan umat, tapi jangan sampai sejarah mencatat kita tidak ikut meletakkan batu pondasinya.
Ya, walaupun sedikit, mari kita berkontribusi untuk hijrah peradaban ini, ya, hijrah dari dakwah yang reaktif menjadi dakwah yang strategis, insya Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera hadir buku terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, Haji dari Pemurnian Misi Kenabian ke Revolusi Kebangkitan. Buku ini berisikan 336 halaman yang merupakan sebuah karya reflektif yang mengajak para pembaca menelusuri makna haji lebih dalam dari sekedar ritual tahunan. Buku ini menghadirkan perspektif spiritual, historis, dan peradaban yang menggambarkan ibadah haji sebagai momentum pemurnian jiwa, sekaligus titik awal kebangkitan umat. Melalui bahasa yang mengalir dan analisis yang tajam, pembaca diajak untuk memahami hakikat haji sebagai perjalanan menuju Allah. Selain itu, pembaca juga diajak untuk menilai persatuan dan kesetaraan dalam beribadah. Dimensi sosial dan peradaban dari manasik haji sampai peran haji dalam menjaga warisan kenabian hingga spirit kebangkitan umat dalam bingkai tauhid. Buku ini lebih dari sekedar buku religi. Ini adalah ajakan untuk melihat ibadah haji sebagai gerakan transformasi diri dan gerakan keumatan. Segera hadir di toko buku favorit Anda dan jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bermakna ini. Untuk pemesanan, hubungi nomor berikut ini atau klik link di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia. Karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibroh atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja.
Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.